Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi. Setiap kabar tentang pengurangan alias diskon hukuman bagi koruptor, apapun dalihnya, selalu menyesakan. Apalagi korting vonis itu diberikan kepada terdakwa yang merupakan penegak hukum. Lebih menyesakan lagi, pengurangan hukuman yang diberikan di pengadilan banding melebihi separuh dari vonis yang dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama. Sungguh nikmatnya koruptor seperti Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini hanya dalam waktu 4 bulan, vonis hukuman 10 tahun dipotong menjadi tinggal 4 tahun. Ya, itulah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 16 Juni 2021 dengan tema diskon untuk Pinangki bersama saya Indra Maulana. Dan seperti biasa kami juga mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 0215839900. Dan saat ini saya sudah bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Jaka. Ya, selamat sehat selalu ya. Yes. Dan tentu saja kita mengingatkan Anda bisa berpartisipasi nanti pada saatnya di nomor telepon yang sudah kami sebutkan dan bisa Anda baca di layar televisi Anda. Mas Jaka, kalau bicara diskon untuk Pinangki sebelum kita masuk ke editorial kita hari ini ya, kita akan lihat dulu seperti biasa headline Media Indonesia di halaman pertama. Ini menarik sekali, kemarin Presiden juga menyampaikan kepada Gubernur DKI ya, Anies Baswedan soal untuk mempercepat vaksinasi terutama di hunian padat. Kalau kita lihat catatan juga di Media Indonesia di dalam headline ini adalah agar tujuannya salah satunya adalah tercapai target vaksinasi 1 juta. Mulai per Juli itu 1 juta per harinya ya, begitu ya. Catatan dari Media Indonesia seperti apa dalam headline ini? Ya, saya pikir ini kan situasi belakang ini kan sangat mengkhawatirkan. Betul, kekhawatiran setelah pasca libur Lebaran bahwa kasus akan melonjak menjadi kenyataan. Terbukti, di Jakarta bahkan sudah, kata Pak Gubernur, sudah memasuki masa genting. Artinya harus ada upaya-upaya yang lebih ekstrem, lebih radikal lagi untuk mengatasi persoalan ini. Kemarin Presiden Jokowi memanggil jajaran Pemprov dan DKI untuk memberikan masukan atau memberikan permintaan agar ada upaya-upaya yang lebih cepat lagi agar persoalan ini segera diatasi. Salah satunya adalah mempercepat vaksinasi di hunian padat. Karena kan vaksinasi kan salah satu yang sangat kita tunggu sehingga mereka yang sudah divaksin bisa kebal, paling tidak bisa tidak terlalu berbahaya kalau toh tertular. Dan ini harus betul-betul ditingkatkan, akselerasinya dipercepat sehingga kekebalan komunal bisa cepat tercapai. Dengan begitu pencegahan kasus COVID-19 ini benar-benar bisa kita tekan seminim mungkin. Oke, ini sekali lagi sebuah momentum kembali untuk kita benar-benar waspada ya dengan COVID-19 ini. Nah, kalau tadi sempat kita lihat juga di layar televisi kita bahwa ada gambar pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ristek gitu ya, Nadiem Makarim. Ini juga menjadi headline di halaman kedua. Media Indonesia, merdekakan kampus dari berbagai sekat. Program Merdeka Belajar ini sebenarnya seperti apa sih ketika tujuannya adalah mencari SDM yang juga langsung bermanfaat ketika selesai pendidikannya begitu? Iya, salah satu tujuan Merdeka Kampus ini kan untuk mendekatkan lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja nantinya. Artinya Presiden dan pemerintah secara khusus akan membuat program-program kebijakan yang menjadikan kampus itu betul-betul siap untuk menerima tantangan zaman. Karena kan perkembangan zaman sudah berkembang begitu pesat, tidak lagi sekedar teori-teori tapi langsung ke praktek. Dan perkembangan teknologi juga luar biasa cepat sehingga ya harus ada terobosan-terobosan dan ada perubahan paradigma dan kebijakan di internal kampus sendiri. Artinya kampus harus betul-betul mulai awal sedari dini itu betul-betul menjadikan perkembangan di dunia kampus menjadi salah satu pijakan untuk mengembangkan pendidikan di dalamnya. Artinya tidak hanya, bahkan Presiden bilang semestinya
jangan terlalu banyak di kampus, tapi harus betul-betul langsung mengimplementasikan di lapangan, menjalin kerjasama dengan dunia usaha, menjalin kerjasama dengan dunia-dunia atau LSM yang bergerak di bidang lingkungan, di bidang kesejahteraan, di bidang gender misalnya. Jadi betul-betul lulusan yang akan dihasilkan oleh setiap perguruan tinggi betul-betul siap untuk menerima tantangan. Itu untuk menghindari gap ya ketika setelah lulus ini mau ngapain saya betul. Karena kan selama ini kan banyak juga lulusan perguruan tinggi yang tidak siap untuk menghadapi apa yang harus dihadapi setelah mereka lulus. Ini yang saya pikir bagus untuk betul-betul diimplementasikan secara maksimal. Oke, baik, kita beralih ke halaman 3 ya. Ini juga menjadi sorotan yang baik nih. Revisi Undang-Undang ITE, masyarakat bisa beri masukan ke DPR. Kita sudah tahu bahwa soal Undang-Undang ITE ini kan banyak sekali memang persoalan pro kontranya di masyarakat. Penerapannya yang bisa disebut ada istilah pasal karet dan lain sebagainya. Bagaimana ini kemudian ketika saat ini masyarakat diberikan ruang dan kesempatan untuk memberikan masukan kepada DPR terkait dengan Undang-Undang ITE ini? Iya, saya pikir kan undang-undang dibuat untuk diterapkan di masyarakat. Betul, artinya masyarakat harus diberi kesempatan dan ruang seluas-luasnya agar mereka memberikan masukan-masukan, usulan-usulan, sehingga mereka ketika nanti diterapkan tidak akan menimbulkan resistansi, tidak akan menimbulkan perdebatan yang justru akan membuat persoalan tidak selesai-selesai. Pasal Undang-Undang ITE ini kan selama ini dikeluhkan, disorot negatif karena ada beberapa pasal yang bisa berpeluang untuk menjerat seseorang, untuk mengkriminalisasi seseorang lewat dunia maya atau dunia elektronik. Dan ini saya pikir harus betul-betul dimaksimalkan, revisi terbatas itu atau betul-betul bisa menghasilkan agar pasal-pasal seperti itu tidak ada lagi. Sehingga nanti betul-betul Undang-Undang ITE ini bisa diimplementasikan secara bagus sesuai tujuan utamanya sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang tidak benar di ruang elektronik. Mungkin salah satunya adalah juga pendekatan secara restoratif justice kali ini, itu juga diperlukan di situ ya. Betul. Tapi kemudian kan banyak juga ini masyarakat yang ketika mendengar ini juga seringkali juga kalau ada penyusunan undang-undang atau revisi sebuah undang-undang, masukan-masukan terima, tapi itu sebagai formalitas pada akhirnya tidak digunakan juga, akhirnya tidak seperti masukan-masukan yang diberikan sebelumnya gitu loh. Iya. Ini itu DPR ada kan seperti itu datang dari. Iya, DPR jangan lagi berpikiran seperti itu ya. Artinya ketika masyarakat sudah memberikan masukan, sudah memberikan saran, usulan segala macam ya dipertimbangkan. Dan yang paling penting nanti diimplementasikan secara baik, secara maksimal. Jangan sudah undang-undangnya bagus tapi penegakannya tidak bagus, saya kira juga tidak betul juga. Baik, ya Bang Jaka, kita langsung ke singgung sedikit soal editorial kita hari ini ya. Ini juga satu hal yang memang layak untuk disoroti secara kritis begitu ya. Diskon untuk Pinangki, kalau kita lihat ini memang luar biasa sekali, mengejutkan. Kalau saya baca dan melihat perkembangan yang merespon tentang kebijakan ini juga udah macam-macam, mulai dari marah besar, kemudian sampai mengucapkan kata-kata yang mungkin sarkas, makasih loh, sampai kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang luar biasa nih, sampai 60% loh diskonnya gitu kan. Bagaimana catatan dari Indonesia? Kita menyikapi ini sebagai sesuatu yang sangat menyesakkan ya, menyesakkan publik, menyesakkan bangsa dan negara, dan yang pasti sangat kontraproduktif, berlawanan dengan upaya kita untuk memberantas korupsi. Alih-alih sebenarnya untuk penegak hukum itu kan sebenarnya diberikan hukuman ketika mereka melakukan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, kan harusnya diperberat, bukan malah diperingan. Tapi ini kan hanya waktu 4 bulan setelah divonis 10 tahun di tingkat pertama, kemudian dipotong 6 tahun, lebih dari separuh, tinggal 4 tahun. Ya sesuatu yang jelas mencabik-cabik rasa keadilan publik. Artinya publik jadi bertanya sebenarnya maunya apa para penegak hukum ini? Apakah mereka sebenarnya serius untuk memberantas korupsi atau hanya sekedar basa-basi ketika di ruang publik mereka berkoar-koar akan tegas menindak pelaku korupsi, tetapi faktanya ya kalau kita lihat
ya berkebalikan. Kalau melihat pertimbangan yang diambil oleh hakim dari pertimbangan itu menurut Anda seperti apa? Karena ada beberapa hal tuh pertimbangan. Betul, apalagi pertimbangannya ada 3 pertimbangan ya. Itu kan sama sekali merusak akal sehat, aneh, janggal, ya sangat tidak bisa diterima. Misalnya karena Pinangki ini adalah seorang perempuan yang harus mendapat dilindungi, ada perlindungan. Betul, yang harus mendapat yang harus diperhatikan, dilindungi dan diperlakukan secara adil. Kemudian karena Pinangki ini punya anak balita 4 tahun yang perlu bimbingan. Ya ini kan alasan-alasan yang yang sama sekali tidak masuk akal lah. Apalagi ketika alasan-alasan yang konyol seperti ini diterapkan kepada seorang penegak hukum dalam kasus korupsi yang katanya kita sepakat bahwa itu sebuah kejahatan luar biasa, tetapi tindakannya kok ya biasa-biasa aja, malah bukan biasa lagi. Malah bukan biasa, di bawah biasa jauh di bawah biasa sebenarnya. Jadi saya pikir ini sebuah peristiwa atau insiden yang saya pikir lagi-lagi sangat memprihatinkan bagi upaya penegakan korupsi, pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ya. Baik, ini kita akan lihat langsung editorial Indonesia lebih lengkapnya, diskon untuk Pinangki. Diskon untuk Pinangki. Setiap kabar tentang pengurangan alias diskon hukuman bagi koruptor, apapun dalihnya, selalu menyesakkan. Apalagi, korting vonis itu diberikan kepada terdakwa yang merupakan penegak hukum. Lebih menyesakkan lagi, pengurangan hukuman yang diberikan di pengadilan banding melebihi separuh dari vonis yang dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama. Sungguh nikmatnya koruptor seperti Jaksa Pinangki Sirna Malasati. Hanya dalam waktu 4 bulan, vonis hukuman 10 tahun terhadap terdakwa kasus penerimaan suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang itu dipotong menjadi tinggal 4 tahun. Pada Februari 2021 lalu, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah dengan gagahnya menghukum Pinangki 10 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsidi 6 bulan kurungan. Vonis itu jauh melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum yang hanya meminta Pinangki divonis 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Namun, kegagahan hakim di pengadilan tingkat pertama sama sekali tak berbekas di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tempat sidang banding diajukan Pinangki dilakukan. Dari 10 tahun rontok menjadi 4 tahun. Sadis. Vonis baru ini bahkan seperti tuntutan jaksa di awal perkara yang saat itu pun sudah dikritik terlalu ringan. Lebih sadis lagi, salah satu alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim mengorting hukuman Pinangki itu karena ia wanita sehingga harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Ini tidak saja alasan yang mencederai akal sehat, tapi juga sangat seksi, memandang segala sesuatu dalam perspektif dikotomi pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Bukankah hakim tahu bahwa dalam perspektif hukum, perlakuan secara adil, perhatian dan perlindungan dari negara semestinya diberikan kepada setiap warga negara, tak perlu memandang jenis kelaminnya? Bukankah hakim justru seharusnya mempertimbangkan kedudukan Pinangki sebagai penegak hukum yang selayaknya mendapatkan hukuman lebih berat ketimbang orang biasa? Dengan logika pengadilan yang terbolak-balik seperti ini, sulit rasanya kita berharap pembasmian korupsi akan berjalan melalui sistem penjeraan. Efek jerah hanya menjadi janji, minim aksi. Malah atas nama hukum, negara kerap berbaik hati kepada koruptor, bertolak belakang dengan slogan yang sering didengung-dengungkan tentang perang melawan korupsi. Betul bahwa terlepas dari rasa kecewa, marah, bahkan kehilangan harapan setelah mendengar putusan banding itu, apapun putusan pengadilan mesti kita hormati. Meski demikian, rakyat juga punya hak untuk mendesak Kejaksaan Agung, sekaligus untuk membuktikan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi, mengajukan kasasi atas putusan pengadilan banding Pinangki tersebut. Bicara soal kasasi ke Mahkamah Agung atau MA, lembaga ini memang tak hebat-hebat amat. Bahkan MA yang dulu sempat dikenal kejam terhadap koruptor,
belakangan sering melempem takluk pada pelaku korupsi. Alih-alih memperkuat vonis hukuman bagi koruptor di tingkat pertama dan tingkat banding, Majelis Hakim MA di level kasasi beberapa waktu lalu justru meringankan vonis hukuman, bahkan memvonis bebas koruptor. Namun, itu tak boleh dijadikan alasan untuk tidak mendorong perkara korupsi Jaksa Pinangki itu dibawa ke tingkat kasasi. Pengurangan hukuman lebih dari separuh dari vonis awal terhadap koruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi betul-betul mengecewakan, bahkan melukai hati rakyat. Jika ini dibiarkan, wibawa pengadilan bisa oleng, kepercayaan rakyat memudar, semangat pemberantasan korupsi pun barangkali akan runtuh. Kita tidak ingin itu terjadi. Karena itu, kasasi mesti menjadi ikhtiar terakhir untuk mengembalikan itu semua ke jalur yang benar. Kami nantikan partisipasi Anda, pendapat Anda di 0215839900. Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi. Ini ketika hukuman 10 tahun kemudian dipotong menjadi hanya tinggal 4 tahun. Ada 6 tahun potongan. Tadi ada beberapa pertimbangan yang sudah kita bahas. Mungkin bisa lebih ini lagi Abang Jaka disoroti lagi ketika ini sorotannya adalah soal perempuan yang perlu dilindungi kemudian membawa ada anak yang masih usia 4 tahun. Ini seperti apa kira-kira logika hukum seperti ini? Ya, kalau pertimbangan soal karena Pinangki punya anak 4 tahun, ya kalau kita bandingkan dengan Angelina Sondakh misalnya. Ketika itu waktu itu dia punya anak balita juga, tetapi dia malah hukumannya kemudian diperberat dari tingkat pertama 4,5 tahun, kemudian diupaya banding jadi sama, kemudian dikasasi jadi 12, kemudian PK meskipun turun tapi hanya turun 2 tahun. Artinya bahwa ya sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan ketika seseorang punya anak balita terus dikasih hukuman, korting hukuman yang begitu diobra. Saya pikir begitu. Atau kalau ini sangat obral sekali lah ya. Sangat, dan dari 10 tahun menjadi 4 tahun, lebih dari separuh. Atau kalau kita lihat dari fakta yang ada misalnya di lapas perempuan Malang itu kan ada sampai sekarang itu ada 12 anak di bawah 2 tahun yang sekarang hidup di lapas karena bersama ibunya yang di penjara. Artinya bahwa ya sebenarnya tidak boleh menjadikan pertimbangan yang betul-betul saklek bahwa itu harus bisa memberikan potongan hukuman yang begitu besar. Saya pikir ini sebuah alasan yang mengada-ada, aneh, janggal, dan sekali lagi ya tidak sesuai dengan akal sehat publik dalam kasus korupsi seperti ini. Kemudian juga soal masalah karena Pinangki itu seorang perempuan yang harus diperhatikan, yang harus dilindungi dan diperlakukan secara adil. Dalam hukum itu kan tidak mengenal jenis kelamin, semuanya sama. Semua sama di mata hukum. Semua sama di mata hukum, apalagi seorang yang justru membedakan antara penegak hukum dan orang biasa. Ketika penegak hukum melanggar hukum, harusnya dia lebih berat hukumannya dibandingkan orang biasa yang melakukan pelanggaran hukum. Tetapi ini kan kebalikan. Seorang penegak hukum, apalagi kalau kita lihat dari fakta persidangan di tingkat pertama, itu kan jelas sekali bahwa Pinangki ini melakukan 3 kesalahan yang sangat berat. Pertama adalah dia menerima suap sekitar $500.000, kemudian melakukan tindak pidana pencucian uang sekitar 5,5 miliar, kemudian yang tidak kalah beratnya adalah dia melakukan permufakatan jahat. Permufakatan jahat untuk memberikan janji kepada pejabat Mahkamah Agung dan pejabat Kejaksaan Agung dalam kasus kasus Joko Chandra. Artinya ini sebuah tindakan yang menurut saya kategorinya mafia hukum sebenarnya. Betul, ini kan sudah masuk dalam kategori mafia hukum.
Kalau di tingkat pertama hanya divonis 10 tahun, bahkan waktu itu banyak sekali kalangan yang sebenarnya harusnya dihukum maksimal 20 tahun. 20 tahun. Karena 3 kesalahan yang menurut saya sangat berat dilakukan oleh seorang penegak hukum. Tetapi ketika jaksa waktu itu hanya menuntut 4 tahun, kemudian hakim memberikan vonis 10 tahun, itu kita anggap sebuah prestasi, tetapi kemudian hakim di tingkat atasnya memberikan korting sedemikian besar, ya kita jadi berpikir sebenarnya serius nggak sih para penegak hukum ini untuk memberantas korupsi? Ya kalau kita lihat fakta ini ya saya berani katakan ya emang banyak penegak hukum yang tidak serius memberantas korupsi. Mereka hanya sekali lagi hanya mendengung-dengungkan pemberantasan harus ditindak tegas, tapi faktanya justru berkebalikan. Beberapa pertimbangan tadi kalau sudah disampaikan kesimpulan singkatnya oleh Bang Jaka adalah ini tidak masuk akal, merusak akal sehat dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Apakah mungkin kira-kira para hakim itu di tingkat banding ini tidak mengetahui tentang hal itu? Ataukah memang ada tekanan-tekanan besar di balik ini? Di balik munculnya vonis di tingkat banding ini? Ya, saya pikir kan sebenarnya begini, kadang hakim itu kan berlindung di balik independensi. Artinya mereka bersifat independen. Emang di dunia manapun hakim tidak boleh berada dalam pengaruh siapapun. Tetapi kita juga harus mengingatkan kepada para hakim, kepada wakil Tuhan katanya, bahwa independensi, bahwa kebebasan yang mereka miliki tidak boleh digunakan semena-mena. Kebebasan harus bertanggung jawab. Pertama bertanggung jawab kepada Tuhan, kemudian kedua bertanggung jawab kepada rakyat, kepada bangsa dan negara. Ketika bangsa dan negara kita sedang gencar-gencarnya melawan korupsi yang semakin hari justru semakin parah, ya semestinya hakim dengan segala kewenangannya harus memberikan dukungan penuh. Bentuknya apa? Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi, apalagi ketika pelaku korupsi itu adalah seorang penegak hukum. Yang bisa bermufakat jahat tadi juga. Ketika seorang penegak hukum sudah melakukan tindakan korupsi, permufakatan jahat, ya kita mau berharap apa lagi? Berharap apa lagi ketika mereka sudah melakukan 40 lipat, membentuk sebuah jaringan yang bisa membolak-balikkan hukum, hanya karena iming-iming uang, hanya karena iming-iming jabatan dan segala macam. Kalau soal tekanan dalam kasus ini banyak juga spekulasi yang muncul. Kenapa? Tapi ini sekedar spekulasi ya. Buktinya kita juga tidak bisa memberikan karena ya hakim adalah sesuatu yang harus kita hormati juga. Apapun semengecewakan apapun putusan hakim harus kita hormati. Tetapi spekulasi bahwa ada sesuatu di balik vonis ini ya tidak bisa kita hindari. Sesuatu di balik vonis, spekulasinya apa? Kita lanjutkan setelah jeda headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi. Baik, langsung saja kita sapa Anda yang sudah bergabung di Editorial Indonesia hari ini dengan topik diskon untuk Pinangki. Sudah ada Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi, Ibu Agustina. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Kohar ya, ini ya pagi. Iya, sehat selalu. Ini kita baik. Gemes sekali ini ngelihatnya tuh diskon untuk Pinangki. Alasannya tadi dikatakan bahwa dia perempuan perlu dilindungi. Ini perempuan malu semua, se-Indonesia malu semua dengan dia. Dia itu aparat hukum loh ya. Harusnya dia menegakkan hukum. Sebenarnya perspektif hukum itu udah jelas. Kalau masyarakat biasa umumnya 10 tahun, kalau dia 2 kali lipat. Itu sudah ada. Kalau masyarakat yang bisa dibohongin mungkin ini, tapi kalau yang sudah tahu hukum itu ketawa. Jadi kita berharap Mahkamah Agung ini tidak main-main lagi, Pak. Ini masalahnya sudah sorotan dunia. Apakah apa mau dikata hukum di Indonesia seperti ini? Nah, kita terus terang, Hari Kartini belum lama. Ibu Kartini pasti bersedih. Ini kalau Mahkamah Agung mudah-mudahan masih ada seperti Pak Artijo ya. Kalau ada Pak Artijo, kalau nggak Pak Artijo boleh dibangunin, kalau bisa kita bangunin buat nidangin dia lagi. Ya seperti itu. Jadi Pinangki ini jangan ini buat malu perempuan, terus terang. Kita minta hukum di Indonesia sudah kejar tayang. Bikin malu perempuan. Tidak boleh ada alasan ini dan itu seperti itu. Memalukan.
Itu benar-benar kita gemes. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Agustina. Sekarang kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Silakan Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Indra dan Bung Jaka serta Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan perempuan dan perempuan ini. Ini menunjukkan bahwa majelis hakim belum menilai korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang sebenarnya korbannya masyarakat luas. Dan apalagi Pinangki sebagai penegak hukum, ini dampaknya luar biasa. Kepercayaan publik, kepercayaan dunia internasional bahkan mempertanyakan mana integritas lembaga penegak hukum kita. Bukankah dalam KUHP juga dikatakan jika penegak hukum melakukan tindak pidana, hukumannya ditambah 1/3. Ini alih-alih ditambah malah dikurangi 3/5. Jangan-jangan ini ada kong kali kong antara para penegak hukum ini. Bukankah kejadian Pinangki melakukan kesalahan juga mulanya atas dasar pesanan, dan dia dipilih mungkin karena memang dia wanita. Jadi di sini kita harus melihat benar-benar supaya penegakan hukum ini bisa berjalan dengan semestinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indra. Waalaikumsalam. Kita ke penelpon selanjutnya Ibu Heni di Tangerang. Selamat pagi Bu Heni. Pagi Bung Indra, Bung Jaka, selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Singkat Bu Heni. saja. Silakan Bu. Ya, singkat saja ya Bung. Jadi negara kita mau dibawa kemana? Masalah perempuan klise sajalah. Rakyat sekarang tidak bodoh. Oke? Nah, sekarang apalagi penegak hukum yang melakukan korupsi seperti itu. Kok aneh? Obral apa itu? Obral baju, obral semua obral, Giant obral, sekarang ikut-ikutan pula. Obral hukuman, aneh gitu loh. Harusnya itu berkali-kali lipat, 3 kali lipat. Bikin aja 30 tahun ke atau apa ke. Kan seorang penegak hukum. Kalau soal perempuan itu nggak ada cerita deh. Justru perempuan dan laki-laki sama, tetapi kita malu, betul? Nah, jadi warga negara kita, saya sebagai warga negara merasa malu. Dunia internasional tahu semua masalah ini. Koruptor dibiarkan, malah dikasih obral. Jadi gimana gitu loh. Singkat saja Bung, begitu saja. Saya mengimbau supaya disorot ini, supaya hak penegak hukum yang membuat keputusan vonis ini supaya diselidiki dengan instansi yang terkait. Sudah begitu saja Bung. Iya. Baik, ini suara-suara mewakili perempuan ya Bang Jaka ya. Tapi sekarang kita simak dulu satu penelpon lagi. Bung Vence Pak Vence di Manado. Selamat pagi Pak Vence. Ya, selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Pak Jaka. Pagi Pak. Saya ketawa nih Bung Indra. Yang pertama, kok cuman saya yang kaum pria yang masuk pagi ini. Apakah ketiga penelpon tadi itu dia memang mereka peduli terhadap kaum wanita, tetapi yang ingin saya katakan begini kan, tadi Pak Jaka sudah bilang dengan Pak Indra bahwa hukum itu tidak memandang mulu. Dia apakah wanita, dia apa pria, namanya orang bersalah. Ketika itu dia sudah melanggar hukum, ya tidak harus melihat dia seorang perempuan. Tapi yang saya ingin tanya Bung Indra sama Pak Jaka bahwa yang berhak memberikan pengurangan hukuman itu siapa sebetulnya? Apakah dia menteri? Apakah dia Kanwil Kumham ataukah presiden? Kalau memang ini belum diatur dalam undang-undang, sebaiknya presiden. Supaya itu mereka berkonsultasi dengan presiden. Kalau Pak Presiden melihat bahwa ini wajar diberikan pengurangan, ya oke. Kalau tidak, ya disesuaikan dengan perbuatannya. Tetapi pagi ini Pak Jaka, Bung Indra, saya ketawa karena topiknya itu sama dengan pelakunya. Pinangki, penegakan hukum kita itu lagi turun. Pinangki itu. Saya ingin plesetkan bahwa Pinangki, penegakan hukum kita ya sudah seperti inilah. Penegakan hukum sedang turun ya. Okelah. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Vence ya dari Manado, Sulawesi Utara. Ini menarik sih, dari penelpon tadi tiga-tiganya adalah memang mewakili suara perempuan ya, kurang lebih seperti itu. Bang Jaka, mungkin bisa ada catatan lagi. Iya. Bahkan harusnya diperberat ini harusnya. Saya pikir ketiga ibu-ibu tadi kan tidak rela ya. Status mereka sebagai perempuan dibajak oleh
oleh majelis hakim sebagai alasan untuk memberikan obral hukuman kepada Pinangki. Ya saya pikir betul bahwa ya mau laki-laki mau perempuan ketika mereka melakukan tindakan hukum ya harus diperlakukan sama. Betul. Apalagi sekali lagi ketika yang melakukan pelanggaran hukum itu adalah seorang penegak hukum. Dia harus diperberat. Karena kan penegak hukum harus memberikan contoh bahwa mereka tidak boleh melanggar hukum. Ketika mereka justru tidak memberikan contoh yang baik ya harusnya mendapat konsekuensi yang lebih berat. Lebih berat. Saya pikir seperti itu. Kalau kemudian tadi Bu Agustina ada menduga-duga ini ada kong kali kong, itulah yang berkembang di masyarakat. Nah itu tadi kita sempat terputus soal spekulasi ya. Betul, ada beberapa spekulasi kenapa ada potongan hukuman yang begitu besar. Tapi sekali lagi sekedar spekulasi yang berkembang di publik. Salah satunya adalah ini bagian dari jangan-jangan ini bagian dari sebuah kesepakatan karena waktu itu kan Pinangki menyebut ada seorang pejabat Mahkamah Agung dalam sebuah kesaksian ya. Dalam sebuah pengakuan kemudian juga ada seorang pejabat di Kejaksaan Agung. Kenapa waktu itu makanya ada pertanyaan kenapa waktu itu jaksa hanya menuntut 4 tahun. Itu kan spekulasi yang berkembang di masyarakat ini ya tidak salah sepenuhnya. Artinya mereka ada menduga-menduga ya karena apa yang dilakukan oleh penegak hukum ini sangat aneh, sangat janggal, sangat melukai akal sehat. Dan penegak hukum harus membuktikan bahwa spekulasi itu tidak betul. Salah satunya apa? Ya kalau nanti pertama kejaksaan harus mengajukan kasasi. Ya sampai sekarang kan belum ada sikap dari kejaksaan kan. Meskipun hukumannya sama dengan yang tuntutan di tingkat pertama, ya harusnya harus mengajukan kasasi. Kalau tidak mengajukan kasasi, ya saya pikir spekulasi seperti yang kita sebutkan tadi akan semakin berkembang. Kemudian juga Mahkamah Agung nanti memberikan kalau ada pengajuan kasasi ya harus memberikan hukuman yang lebih berat lagi. Itu salah satu untuk menjawab bahwa spekulasi itu tidak benar. Tetapi ya ada lagi keraguan terhadap Mahkamah Agung. Apakah mereka nanti mengembalikan hukuman Pinangki menjadi lebih berat lagi? Ya karena faktanya sejak Pak Artijo pensiun 2018 ya Mahkamah Agung juga cenderung mengobrol hukuman terhadap para koruptor. Data dari ICW tahun 2020 untuk koruptor yang mengajukan PK itu ada 14. Bahkan potongan hukuman itu ada yang sampai 3 tahun. Kemudian yang untuk mengajukan kasasi dan dikabulkan itu lebih dari 20. Variasi dari 6 bulan sampai sekian tahun potongannya. Dan ya dengan fakta seperti itu publik juga jadi ragu jangan-jangan nanti Pinangki ini malah dikurangi lagi. Iya. Kan begitu. Jadi alih-alih diperberat atau paling minimal kembali ke hukuman vonis asalnya. Ya jadi penegak hukum terutama jajaran kehakiman apalagi nanti di MA sebagai garda terakhir penegakan hukum kita harus betul-betul mencermati persoalan ini. Harus betul-betul memperhatikan kegelisahan publik, kekecewaan rakyat seperti tadi yang representasikan oleh para penelpon, mereka betul-betul marah, mereka betul-betul gemas. Kenapa penegakan hukum terhadap kasus korupsi di negara kita seperti ini? Ini menjadi sorotan dunia. Menarik juga ketika kita melihat komentar dari Pak Vence, kan lucu nih, hukum harusnya memang tidak pandang bulu. Betul. Ya. Ini kan sudah clear sebenarnya, masyarakat yang awam pun juga mengetahui itu, tidak ada pengecualian-pengecualian. Tetapi kemudian datang dari seorang hakim di tingkat banding lagi di pengadilan tinggi begitu yang kemudian memasukkan pertimbangan perempuan yang harus dilindungi dan lain sebagainya. Ini artinya kemudian orang jadi berpikir lagi semakin dekat dengan spekulasi-spekulasi yang tadi sempat diutarakan begitu ya Bang Jaka. Ya betul. Sekali lagi kan alasan karena Pinangki itu seorang perempuan ya di mata publik tidak masuk akal, tidak logis. Dan tidak sesuai dengan alasan-alasan hukum. Ketika majelis hakim memberikan vonis, apakah itu di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, kemudian PK, itu kan harusnya semata-mata karena pertimbangan hukum ya. Karena publik melihat karena
alasan karena seorang perempuan itu kok ya aneh. Jadi menegakkan pikiran semakin ke arah spekulasi. Betul, ada spekulasi seperti itu, dan ini tugas lembaga peradilan untuk menjawab bahwa spekulasi itu tidak betul. Apalagi kalau kita lihat ke belakang sedikit bahwa kasus ketika peran seorang Pinangki ini juga terlibat permufakatan jahat. Permufakatan tidak mungkin dilakukan sendiri. Pasti ada beberapa pihak yang diajak untuk bermufakat. Jadi kita lanjutkan setelah jeda ya, editorial Media Indonesia. Kami segera kembali saat lagi. Ya, vonis banding intinya sekarang sudah diputuskan oleh hakim majelis banding begitu ya, majelis hakim banding di tingkat pengadilan tinggi menjadi 4 tahun untuk Pinangki. Nah, sekarang kita bicara apa yang harus segera bisa dilakukan ini untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat begitu. Apalagi ini adalah penegak hukum yang tidak hanya, kalau kebanyakan kan kita lihat kasus-kasus itu kan menerima suap, gratifikasi ya. Tapi ini mengatur alur korupsi, artinya permufakatan jahat tadi yang disebut oleh Bung Jaka. Nah, apa yang bisa dilakukan? Paling tidak mulai dari Komisi Yudisial dulu. Ya, saya pikir Komisi Yudisial tidak boleh berdiam diri ya. Ini kan menjadi atensi luar biasa di kalangan masyarakat. Masyarakat merasa sangat tidak adil. Ini kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ini ada tuduhan bahwa sebenarnya para penegak hukum itu tidak serius dalam memberantas korupsi. Ini bukan persoalan yang remeh-temeh. Ini persoalan yang sangat serius, dan saya pikir Komisi Yudisial harus segera turun tangan, menyelidikilah katakanlah kasus ini, apakah ini betul-betul murni karena pertimbangan hukum atau karena ada pelanggaran-pelanggaran yang lain, meskipun nanti sebenarnya KY juga tidak bisa berbuat banyak juga. Kalau KY kan menyebutkan bahwa sudah bersuara melalui juru bicaranya, kalau kita menelisik dari beberapa pemberitaan, menyatakan bahwa KY tidak dalam posisi menilai benar atau salah putusan majelis hakim. Iya, tapi kan KY bisa paling enggak tidak bisa menyernihkan masalah ini kan. Apakah ini ada pelanggaran etik segala macam atau profesi segala macam, bisa, meskipun tidak bisa memberikan sanksi segala macam. Tapi paling tidak ada kejelasan lah dalam kasus ini. Kedua, saya pikir sekali lagi Mahkamah Agung kita mengetuk hati para majelis nanti kasasi di Mahkamah Agung untuk betul-betul tegak lurus dalam upaya pemberantasan sekaligus korupsi. Menjawab spekulasi tadi. Betul, sekaligus menjawab spekulasi bahwa spekulasi yang beredar di masyarakat itu tidak benar bahwa korting hukuman ini karena ada keterkaitan dengan disebutnya oleh seorang pejabat Mahkamah Agung yang terlibat dalam kasus kasus ini. Ini harus dijawab dengan tindakan hukum juga. Nanti kalau kasasi paling tidak kembali ke seperti hukuman tingkat pertama, atau kalau perlu diperberat, itu akan betul-betul membuat publik berterima kasih kepada para yang mulia di Mahkamah Agung. Oke, nah kemudian kalau dari sisi Kejaksaan Agung seperti apa? Ya, saya pikir Kejaksaan Agung sekali lagi dia harus mengajukan kasasi untuk menjawab spekulasi tadi. Ini salah satunya juga itu kan disebut nama. Salah satunya untuk menjawab spekulasi tadi ya, dan yang pasti untuk menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung juga tegak lurus dalam upaya pemberantasan korupsi. Kalau nanti Kejaksaan tidak mengajukan kasasi, artinya mereka menyetujui bahwa Pinangki itu cukup dihukum 4 tahun. Ya, sesuai tuntutan awal yang disampaikan di tingkat pertama kan juga hanya 4 tahun. Iya, waktu itu kan juga jadi perdebatan publik, jadi sorotan publik. Kenapa cuma 4 tahun? Tuntutan jaksanya gitu. Waktu itu kan muncul juga dugaan-dugaan jangan-jangan karena Pinangki menyebut salah satu pejabat Kejaksaan Agung terlibat. Jangan-jangan ini udah ada kesepakatan, saya tuntut kamu 4 tahun, tapi kamu diam, tidak usah bicara itu spekulasi yang berkembang di publik saat itu. Tapi spekulasi ini sudah ada sejak di awal ya. Sudah ada di awal. Pertama ya. Dan waktu itu kan tidak menyangka, banyak yang tidak menyangka ketika majelis hakim tingkat pertama memberikan vonis 10 tahun. Tetapi ternyata di tingkat 2 kali lipat. Jadi kembali ke 4 tahun. Betul, tapi dibanding jalan berputar lagi, jalan mutar aja. Ini jadi seperti apa ya? Ya sekali lagi adalah pertunjukan hukum yang sangat tidak
menyenangkan, yang sangat mengecewakan, sangat menyesakkan. Kalau tadi Bu Agustina, dia benar-benar gemes dengan tontonan seperti ini. Ya, karena sebenarnya kan publik sangat berharap korupsi di negara kita itu segera bisa kita atasi. Karena sudah berpuluh-puluh tahun korupsi mencerenggang semua sisi kehidupan kita. Apa yang terjadi sekarang ini dalam kasus Pinangki ini kan kemudian menjadi pertaruhan sebenarnya dunia penegakan hukum di tanah air ini. Bahkan mungkin internasional juga sudah mulai melirik ini bagaimana sih sebenarnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air, terutama dengan kasus seperti Pinangki ini, penegak hukum yang malah dapat diskon begitu hukumannya. Nah, adakah kemudian contoh dari negara-negara lain yang dalam penerapan pemberantasan korupsi terutama terkait dengan hakim ini, Bang Jaka? Ya, saya pikir begini ya, kalau soal tingkat kepercayaan publik terhadap para hakim kita dalam menangani kasus korupsi itu tidak bisa kita katakan bagus ya. Justru banyak yang sangat kecewa, terutama sekali lagi setelah Pak Artijo pensiun. Bahkan tadi ada penelpon yang meminta Pak Artijo kalau bisa bangun lagi untuk kembali menjadi hakim agung sehingga para koruptor tidak bisa seenaknya menikmati diskon besar-besaran. Tetapi saya pikir bahwa ya terus harus kita katakan sangat kecil ya tingkat kredibilitas para penegak hukum terutama di tingkat peradilan. Bahkan kalau kita lihat dengan adanya obral hukuman, efek jerah tidak sampai sekali lagi tidak ada terhadap para koruptor. Kita berpikir bahwa negara itu harus betul-betul membuat sebuah terobosan yang luar biasa untuk membenahi persoalan ini. Salah satu opsi atau wacana yang mungkin sebenarnya sebelumnya juga pernah dicuatkan oleh beberapa praktisi atau pengamat hukum. Salah satunya mengimpor hakim. Hakim impor. Hakim impor. Itu pernah dilakukan oleh Malaysia dan Singapura pada tahun 1970-an. Hakim diimpor dari Inggris karena mereka bekas kolonial Inggris, jadi sistem hukumnya sama. Mereka hakim yang didatangkan dari Inggris itu betul-betul menjadi contoh bagaimana menangani sebuah kasus. Ada hasil positifnya tidak Dan setelah hakim ada impor? hasilnya karena mereka juga mendidik para hakim kita untuk betul-betul tegak lurus pada hukum, tidak boleh melenceng ke sana kemari, dan yang paling penting adalah integritas. Mereka betul-betul menunjukkan bahwa mereka hakim itu tidak boleh tergoda oleh apapun tekanan, apapun iming-iming, dan mereka akhirnya bisa sampai sekarang bisa membuahkan hasil yang lumayan. Itu tidak salahnya kalau kita umpamanya mengimpor hakim dari Belanda misalnya, khusus untuk kasus korupsi. Khusus untuk kasus-kasus korupsi, sehingga apa yang dilakukan di tingkat penindakan tingkat awal itu tidak menjadi anti klimaks lah katakanlah. Seperti memang anti klimaks. Tapi ini lagi-lagi mungkin kita berikan kesempatan dulu untuk pembuktian bahwa apa yang diwacanakan, apa yang menjadi spekulasi ini terbantahkan. Kita nantikan dari Kejaksaan Agung dulu untuk bisa mengajukan kasasi, kemudian di tingkatan Mahkamah Agung juga kita lihat bagaimana kredibilitas, integritas seorang Tapi kalau begini terus ya tidak ada salahnya lah opsi itu diambil. Kita udah sangat tidak sabar untuk mengalami bahwa negara kita itu bebas dari korupsi ya. Ya, menjawab kegeraman dari penelpon tadi ya. Terima kasih Bang Jaka atas waktunya di editorial Indonesia. Sama-sama. Dan memang pengurangan hukuman lebih dari separuh dari vonis awal terhadap koruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi betul-betul mengecewakan bahkan melukai hati rakyat. Jika ini dibiarkan, wibawa pengadilan bisa oleng, kepercayaan rakyat memudar. Metro TV,